Shalom adik-adik, apa kabarnya adik-adik semua di rumah? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Wah adik-adik, kita kembali lagi nih berjumpa di ibadah pagi hari ini. Dan pastinya masih di channel YouTube Sekolah Minggu HKBP Pendidikan. Nah adik-adik, kakak mau sapa dulu deh kakak-kakak sekolah minggunya. Kak Hosi, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Bang Joshua, apa kabarnya? Luar biasa. Nah adik-adik semua juga pastinya luar biasa. Nah masih semangat kan ini untuk memulai ibadah kita? Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita angkat lagu pujian dengan judul Hari Ini Harinya Tuhan, dan dilanjut dengan baca kitab suci. Tepuk tangan ya. Bapa di dalam kerajaan surga, segala puji syukur Tuhan kami panjatkan buat kasih karunia-Mu. Bapa yang baik, sebentar Tuhan kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus yang boleh hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah hati adik-adik sekolah minggu kami, guru sekolah minggu kami. Kiranya apa yang boleh kami ibadahkan pada hari minggu ini Tuhan, itu semua boleh menyenangkan hati-Mu. Ampuni kami Tuhan buat segala dosa dan pelanggaran kami, layak dan kuduskanlah kami sebagai anak-Mu. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita ucapkan amin. Nah adik-adik di rumah tahu tidak bahwasanya Tuhan Yesus itu selalu ada dalam keadaan apapun kita, baik itu dalam suka, duka, dan bahkan sakit sekalipun, Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Nah, untuk itu, mari kita angkat lagu pujian kita dengan judul lagu Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Penuh sukacita ya adik-adik. Semuanya pakai gerakan di rumah ya, ikuti kakak abangnya. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesus.
Shalom adik-adik. Abang akan membawakan pengumuman untuk kita. Pengumuman di hari Minggu pagi ini. Pengumuman yang pertama, cerita firman Tuhan nanti akan dibawakan oleh Kak Yuna Borus Silaban. Yang kedua, adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun 1 minggu ini ada Hanaya Borumanurung. Kakak-kakak guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun buat Hanaya Borumanurung. Semoga panjang umur, senantiasa diberkati Tuhan Yesus. Pengumuman kita yang ketiga ada minggu depan kita akan terus ibadah online di channel YouTube Sekolah Minggu HKBP Pendidikan masuk pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Demikian pengumuman dari Abang. Selamat hari Minggu. Shalom. Nah, adik-adik, sebelum kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak kita Kak Ayuna Silaban, kita angkatkan satu lagu pujian dari buku ini halaman berapa, Bang? Buku ini nomor 550 ayat 1 dan 2. Dengan judul Tangat Kuna Met-Met Penuh Sukacita ya. Shalom adik-adik. Tadi kita sudah bernyanyi memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala penyertaan-Mu Bapa di dalam hidup kami. Karena pagi ini kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu meskipun masih secara online. Tuhan, Engkau hadir di hati kami masing-masing, pimpin kami agar kami mau mendengar firman-Mu dan mau melaksanakannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama ucapkan amin. Oke, kita baca firman Tuhan hari ini. Tertulis di mana? Efesus 2 ayat 21. Dari buka Alkitabnya adik-adik. Udah ya, kita baca bersama-sama. Efesus 2 ayat 21. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Efesus 2 ayat 21. Jadi, judul firman Tuhan kita ini adalah tumbuh kuat di dalam Tuhan. Di sini dibilang di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus. Kakak mau tanya, adik-adik sekolah minggu pasti semua pernah melihat bangunan, bukan? Ada yang pernah lihat bangunan? Atau ada yang gak pernah lihat bangunan? Ayo keluar dulu, lihat rumahnya gimana bentuknya. Ada apa aja? Ada atap. Ada apa lagi? Ada tembok. Apa lagi yang kita pijak? Ada lantai. Lantai, di bawah lantai apa lagi? Ada namanya fondasi. Apa lagi ya Kak? Coba dilihat sekelilingnya. Ada pintu, ada jendela. Nah, itu adalah susunan dari bangunan. Dari kita bilanglah rumah. Karena kalau bangunan yang gede, lebih banyak lagi susunannya. Kita mulai dari rumah. Nah, bayangkan kalau di rumah itu ada satu yang hilang. Misal ini rumah atap, hilang ini atapnya. Apa yang akan terjadi? Atau kalau misalnya atapnya bocor, apa yang terjadi? Bisa menyebabkan banjir. Pas hujan, airnya masuk. Atau kalau misalnya bangunannya ada yang bolong, temboknya ada yang bolong, apa yang terjadi? Bisa aja ada hewan yang masuk.
Atau seperti kakak dulu di rumah ada ular yang masuk. Bahaya kan? Jadi seperti dikatakan dalam ini, di dalam firman Tuhan kita ini, Efesus 2 ayat 21 tadi, dikatakan di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun. Dia ini siapa? Dia ini adalah Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus tersusun rapi bangunan. Maksudnya apa? Tersusun rapi firman Tuhan. Kalau misalnya kita di dalam rumah itu tadi kita anggaplah sebagai diri kita, dan Dia, Tuhan Yesus itu menjadi bagian dalam rumah itu, maka berarti hati kita tersusun dengan rapi, bukan? Tidak boleh ada di hati kita melupakan Tuhan Yesus. Karena apa? Karena itu tadi berarti rumah kita tidak tersusun rapi. Kalau di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus kita bertumbuh, maka berarti hidup kita akan menjadi lebih rapi. Lebih rapi itu seperti apa sih Kak? Maksudnya lebih terarah. Kita lebih sukacita, kita lebih kuat dalam memuliakan Tuhan, kita menjadi anak Tuhan yang baik, dapat menyenangkan hati orang tua. Bukan hanya itu, kita bisa mensyukuri segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Contohnya, kalau bangunan gak bisa dipikirin Kak. Kita contohkan sama tubuh kita. Tubuh kita ini terdiri dari apa aja? Ada apa di? Mata. Mata bahasa Inggrisnya apa? Eyes. Ayo, siapa yang udah lama gak sekolah? Eyes. Ada mouth, mulut. Nah, semua ini punya fungsi masing-masing. Tapi kalau ada satu yang kurang, rasanya akan tidak lengkap. Karena apa? Karena mereka punya fungsi masing-masing. Misalnya kakak punya tangan cuma satu, gak bisa nepuk dong, atau mata gak bisa melihat, rasa gelap. Jadi semua itu punya fungsi masing-masing, disusun rapi oleh Tuhan supaya kita dapat apa? Yang pertama adalah memuliakan nama Tuhan. Jadi adik-adik, mulai dari sekarang kita harus selalu mengingat firman Tuhan, selalu mengingat Dia. Dia itu tadi siapa? Yesus Kristus. Kita harus selalu bertumbuh di dalam Kristus, selalu menyimpan firman Tuhan di dalam hidup kita dan selalu melakukannya, maka kita akan bertumbuh menjadi anak Tuhan, anak Kristus yang kuat dan dapat selalu menghadapi segala tantangan dan cobaan di dalam hidup kita bersama Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan hari ini. Tetap semangat meskipun kita beribadah online ya. Oke. Kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan untuk adik-adik karena karena ibadah kita masih online. Persembahannya kita kumpul ya ke guru-guru sekolah minggu masing-masing per daerah Partamyangan, atau boleh langsung dikumpul ke gereja. Kita angkat satu lagu pujian, Aku Anak Sekolah Minggu. Ayo semuanya bangkit berdiri. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati, sukacita abadi. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih karena hari ini, pagi ini kami masih dapat berkumpul di tempat kami masing-masing untuk mendengarkan firman-Mu, untuk bernyanyi memuliakan nama-Mu. Tuhan, Engkau yang menjaga kami di dalam kegiatan kami sepanjang hari ini.
Biarlah Engkau sertai kami dengan segala aktivitas kami. Engkau juga memberikan kesehatan kepada kami semua dimanapun berada, memberikan kesembuhan kepada kami siapapun yang saat ini dalam keadaan sakit. Jauhkanlah kepada kami semua Bapa virus-virus yang berbahaya untuk tubuh kami. Kiranya Engkau sertai kami agar kami dapat kembali beribadah minggu depan di rumah kami masing-masing dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita. Terima kasih Bapa. Dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Saat ini kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan lagu Bapa. Shalom adik-adik. Gimana adik-adik ibadah kita pada hari ini? Pasti penuh sukacita kan? Nah jangan lupa minggu depan kita akan kembali lagi ibadah online Sekolah Minggu HKBP Pendidikan hanya di channel YouTube Sekolah Minggu HKBP Pendidikan pukul 7.30. Bye-bye adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.